Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas Social Marketing Course, topik mengenai komunikasi. Salam dari IPB University Bogor, Indonesia. Kita akan membahas mengenai komunikasi. Di dalam perubahan sosial, kita menginginkan masyarakat berubah perilaku, sikap, maupun cara pandang, maupun perilakunya. Perubahan-perubahan itu yang ingin kita sampaikan ke masyarakat harus dikomunikasikan. Nah, karena itu sangat penting kita membahas komunikasi. Para pengambil kebijakan, pemerintah maupun para pendidik masyarakat sangat perlu memahami komunikasi tersebut. Karena dengan komunikasi kita menyampaikan pesan kepada masyarakat apa yang harus berubah di dalam masyarakat. Apa yang kita maksud dengan komunikasi? Komunikasi tidak lain kita menyampaikan pesan, memberikan informasi, dan membujuk melakukan persuasi dalam periode waktu tertentu dengan jumlah target adopter yang sangat besar. Nah, ini tujuan utama dari komunikasi dalam perubahan sosial. Jadi pada waktu tertentu kita menginginkan bahwa masyarakat yang menerima atau target adopter dalam jumlah yang relatif besar. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah menyadarkan kepada masyarakat ya, bahwa suatu produk sosial menjadi kebutuhan dan dirasakan oleh masyarakat. Karena itu sangat penting kita menyampaikan pesan kepada masyarakat betapa pentingnya perubahan sosial yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kita perhatikan di sini bagan, sebuah paparan media, bagaimana pengaruhnya terhadap adopsi atau penerimaan masyarakat tentang sebuah perubahan perilaku. Paparan media adalah proses komunikasi, penyampaian pesan komunikasi, yang tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat. Nah, selanjutnya, apabila masyarakat telah sadar, maka masyarakat akan mampu mengingat pesan yang disampaikan oleh kita. Apa harapan berikutnya setelah masyarakat sadar tentang pesan iklan atau pesan perubahan sosial? Masyarakat dapat mengingat perubahan tersebut, dan yang berikutnya kita harapkan akan terbangun sikap positif terhadap perubahan sosial tersebut. Nah, jadi di sini diartikan sebagai image produk adalah pesan perubahan sosial. Jadi kita ingin membangun sikap positif terhadap citra bahwa perubahan sosial memberikan kebaikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita mengharapkan kalau sudah terbangun citra yang positif, kita mengharapkan masyarakat dapat menerima konsep perubahan sosial tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan adopsi produk. Nah, jadi paparan media, kesadaran komunikasi, recall komunikasi, ini yang kita sebut dengan proses informing atau memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, tahapan berikutnya membangun sikap positif, kemudian mereka menerima perubahan sosial tersebut. Ini yang kita sebut dengan proses membujuk atau persuading. Nah, berikutnya
masyarakat ketika dia sudah tertarik untuk melakukan perubahan sosial, mereka akan mencoba mengubah perilakunya atau mengubah sikapnya. Ini yang kita sebut dengan adopsi coba-coba. Nah, kalau mereka merasa nyaman, mereka mendapatkan dampak positif terhadap perubahan sosial tersebut, maka mereka akan mengulangi perubahan tersebut berulang kali. Pada panah ke sebelah kanan ada proses. Bisa jadi masyarakat tidak terpapar oleh media, maka dia akan keluar dari proses tersebut. Demikian juga kesadaran komunikasi tidak berlanjut, maka dia akan keluar dari proses tersebut. Demikian pula seterusnya. Ya, kalau dia mengadopsi, memulai mencoba, kemudian merasa tidak nyaman, dia akan menghentikan proses tersebut, maka dia akan keluar dari proses komunikasi tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan model daripada proses komunikasi massal. Ketika sebuah organisasi yang kita sebut dengan apakah organisasi pemerintah ingin melakukan perubahan, misalnya Direktorat Jenderal Pajak ingin membangun komunikasi agar kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu, maka Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dia harus membuat keputusan komunikasi massal. Apa saja yang harus diputuskan di dalam melakukan perubahan sosial tersebut? Yang pertama, apa tujuan komunikasi tersebut? Yang kedua, apa yang akan dikomunikasikan? Yang ketiga, bagaimana mengkomunikasikan? Di mana tempat dilakukan komunikasi? Kapan waktu dilakukan komunikasi? Nah, inilah 5 hal yang harus diputuskan oleh sebuah lembaga, baik pemerintah maupun perguruan tinggi maupun lembaga sosial, jika akan melakukan perubahan sosial terhadap masyarakat. Kita lanjutkan berikutnya. Apa yang kita maksud dengan tujuan komunikasi? Nah, tolong perhatikan. Tujuan komunikasi adalah melakukan perubahan perilaku. Bisa dimulai dengan perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan keterampilan. Nah, kita harus menentukan apa yang ingin diubah pada diri target dari penerima perubahan tersebut. Target adopter ini bisa diartikan sebagai masyarakat, kelompok masyarakat. Misalnya dalam kasus tadi, orang yang sudah memiliki pendapatan ingin dibangun sikapnya, pengetahuannya, agar dia mau membayar pajak tepat waktu. Nah, tujuan komunikasi ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran, dengan meningkatkan recall. Masyarakat selalu mengingat pesan dari pemerintah, membangun citra yang positif untuk membangun perubahan tersebut. Bagaimana pentingnya misalnya membayar pajak tepat waktu. Berikutnya, kita juga akan mendapatkan sebuah kelompok yang menjadi target kita, mungkin kita sebut dengan keterlibatan rendah. Kelompok ini mungkin tidak peduli dengan apa himbauan dari pemerintah. Maka kelompok ini mungkin harus kita dorong untuk melakukan adopsi coba-coba dengan memberikan pendekatan yang intensif terhadap mereka, sehingga dibangun kesadaran yang lebih tinggi. Kelompok ini harus menjadi fokus untuk dilakukan perubahan. Komunikasi harus intensif agar kesadaran terhadap mereka itu meningkat. Artinya, setiap lembaga harus bisa mengidentifikasi mana kelompok-kelompok yang keterlibatannya rendah. Berikutnya, kita harus memutuskan pesan apa yang ingin disampaikan. Maka salah satu karakteristik pesan yang harus
kita sampaikan ke mereka adalah apa dampak positif jika masyarakat atau target adopter melakukan perubahan perilaku tersebut. Kita memberikan apa yang kita sebut dengan sampaikan apa manfaat yang sangat penting atau superioritas dari produk sosial, dari perubahan perilaku, yang ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat yang menjadi target maupun kepada masyarakat lainnya. Misalnya, mengapa pajak itu sangat penting dibayarkan oleh mereka yang sudah menjadi kewajibannya, atau mereka yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Apa pentingnya bagi mereka dan apa pentingnya bagi orang lain? Produk sosial dapat berupa misalnya program konservasi energi, krisis energi, hemat energi. Rumah tangga bisa memulai dengan hemat energi. Apa dampaknya terhadap keluarga dan rumah tangga? Dan yang penting, apa dampaknya terhadap orang lain? Nah, ini yang harus kita sampaikan. Nah, misalnya salah satu produk sosial lainnya, kita tahu kendaraan bermotor, ya, ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, terutama mobil setirnya. Nah, apa dampak negatif dan dampak positifnya ketika setir ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Tentu dalam konteks Indonesia, maka setir itu ada di sebelah kanan. Yang ketiga, produk sosial dapat bersifat substitusi. Ya, misalnya kita lihat perilaku merokok di Indonesia banyak dilakukan oleh berbagai kalangan usia, dari mulai muda sampai dengan yang tua. Tentu ini meningkatkan kekhawatiran ketika remaja merokok. Artinya bahaya merokok itu akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dari masyarakat. Nah, karena itu kita harus mengkomunikasikan kepada mereka apa perilaku lainnya yang bersifat positif yang harus dilakukan oleh remaja, ya, dibandingkan dengan merokok. Nah, misalnya, tentu kita tidak akan memberikan informasi bahaya kanker kepada mereka, tetapi kita akan memberitahu bahwa perlahan-lahan rokok akan menyebabkan sakit yang berkepanjangan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana mengkomunikasikan pesan tersebut. Pesan dapat disampaikan secara rasional. Artinya, pesan dapat mendorong target adopter untuk melengkapi dan menyimpulkan apa pesan yang diterimanya. Mari kita dengarkan pesan berikut.